Bidang pengembangan sumber daya manusia dan penguatan organisasi merupakan divisi yang bertanggung jawab membantu Ketua Umum dalam mengembangkan dan mencetak SDM yang berkualitas sesuai karakter KSK, memberikan pendampingan secara personal, mengawasi kinerja anggota aktif KSK, berkoordinasi dengan koordinator kelas keilmuan dan pemandu small group discussion, melakukan penjagaan anggota, serta melakukan evaluasi SMK di tiap jenjang dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum keilmuan. Bidang pengembangan sumber daya manusia dan penguatan organisasi membawahi langsung divisi HRD, personalia, dan pendidikan. Program kerja yang dibawahi langsung oleh PSDM ada dua, yaitu Malam Keakraban dan Welcoming Party, serta Small Group Discussion anggota muda. Untuk Welcoming Party dan Malam Keakraban, penanggung jawabnya itu adalah saya, Nimade Sriwinasti, dan Naila Nabila Rahmani. Tidak ada admiral, waktu pelaksanaan tanggal 5-6 Maret 2020, ketercapaian 100%, mitra tidak ada, anggaran 1 juta, penggunaan dana 1.135.000. Hasilnya, acara diikuti oleh anggota aktif KSK Biogama dan senior KSK Biogama. Acara berlangsung selama 2 hari 1 malam di Joglo Salak, Turi, Sleman. Evaluasi untuk proker ini, pertama, acara welcoming party harus membuat anggota saling berbaur. Kemudian sempat kekurangan air minum karena mengira air minum disediakan oleh Joglo, tapi ternyata tidak. Untuk rekomendasinya, diadakan lebih banyak game seru pada saat acara Malam Keakraban dan The Welcoming Party sehingga dapat mengakrabkan semua anggota KSK Biogama. Yang kedua, panitia sebaiknya menyediakan air minum sendiri yang dibawa dari rumah. Berikut merupakan dokumentasi dari acara Welcoming Party dan Malam Keakraban. Program kerja yang kedua adalah Small Group Discussion atau SGD Muda. Penanggung jawabnya Nimade Sriwinasti, tidak ada admiral. Waktu pelaksanaannya dari bulan Maret sampai Desember 2020. Ketercapaian 100%, mitra tidak ada, anggaran Rp3.700.000. Dana yang digunakan Rp420.400. Hasil didapatkan 41 anggota media D20 yang terbagi pada 5 kelas keilmuan KSK Biogama dan daftar terlampir. Evaluasi. Pertama, evaluasi pelaksanaan SGD secara umum. 1. Perizinan kurang sesuai dengan SOP dan masih banyak yang izin mendadak. 2. Terjadi beberapa kali perubahan timeline SGD dikarenakan kondisi pandemi sehingga perlu dilakukan penyesuaian. 3. Pemandu ragu untuk memberikan nilai. Memang sudah ada range penilaian yang ditentukan dalam panduan pemandu, tetapi pemandu merasa sedikit rancu dan takut ada perbedaan standar penilaian antar pemandu. Kedua, evaluasi pelaksanaan SGD lapangan. 1. Tempat sewa Zoom tiba-tiba tidak bisa digunakan. 2. Sesi diskusi masih berjalan kurang mengalir. 3. Tidak ada after report acara. 4. Pemilihan waktu SGD lapangan dirasa kurang tepat karena dilakukan saat minggu-minggu akademik sibuk, sehingga peserta kurang enjoy dalam mengikuti acara SGD lapangan. 5. Peserta merasa kurang paham cara mengisi MBC dan membuat poster yang baik. Untuk rekomendasinya, masalah persewaan Zoom sudah harus dipastikan minimal H-2 hari acara berlangsung. 2. Diberikan panduan diskusi yang tepat dan juga mengajak anggota muda untuk lebih berpartisipasi aktif. 3. After report langsung dibuat setelah acara selesai supaya tidak tertunda-tunda. 4. Pemilihan waktu untuk acara SGD lapangan lebih memperhatikan dan mempertimbangkan jadwal akademik peserta. 5. Sebelum diberikan tugas mengisi MBC, alangkah lebih baik jika diberitahu cara mengisi MBC yang tepat dan juga diberi contoh poster yang baik itu seperti apa. 6. Range dan kriteria penilaian bisa lebih diperinci dan dilakukannya diskusi lebih lanjut antara pemandu dan PH tentang standar penilaian yang pas.
Berikut merupakan dokumentasi rangkaian SGD lapangan dan pematerian SGD secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Nadine Uli Esther selaku PH Kabinet Samudra Manggala dari Divisi HRD atau Penjagaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan pertanggungjawaban 6 proker yang berada di bawah saya. Proker yang pertama yaitu adalah upgrading anggota muda, di mana acara ini dibuat sebagai upaya untuk meningkatkan sense of belonging anggota muda KSK Biogama terhadap KSK Biogama dan sesama anggota KSK Biogama. Kemudian acara ini juga bertujuan untuk memperkenalkan kelas keilmuan yang ada di KSK Biogama. Penanggung jawab acara ini adalah saya sendiri. Kemudian upgrading anggota muda telah dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2020 dan ketercapaian program kerja ini sudah mencapai 100%. Anggaran yang diberikan dari untuk program kerja ini adalah 300.000. Penggunaan dananya tidak ada. Hasil dari upgrading anggota muda ini adalah telah dilakukan upgrading anggota muda sebanyak 1 kali dari 2 kali target diadakannya upgrading. Meski demikian, semua substansi yang perlu disampaikan kepada anggota muda dalam 2 acara tersebut telah berhasil disampaikan dalam 1 kali acara upgrading. Itu mengapa ketercapaian program kerja ini sudah mencapai 100%. Evaluasi dari program kerja ini adalah upgrading anggota muda tidak selesai tepat waktu sesuai rundown dan kurangnya partisipasi dari anggota madya dan anggota ahli. Sehingga rekomendasi dari program kerja ini adalah waktu forum keluarga atau forga diberikan durasi yang lebih lama sehingga tidak mengganggu rundown acara, serta diharapkan kehadiran anggota madya dan anggota ahli ditingkatkan supaya kebersamaannya dapat lebih dirasakan. Berikut ini adalah dokumentasi dari acara upgrading anggota muda. Proker yang selanjutnya adalah upgrading anggota madya, di mana proker ini bertujuan untuk mempersiapkan anggota madya untuk naik ke anggota ahli. Kemudian meningkatkan kepekaan serta kepedulian anggota madya terhadap angkatannya serta KSK Biogama. Penanggung jawab dari acara ini adalah saya sendiri. Upgrading anggota madya ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 September 2020, di mana tanggal 5 September 2020 ini adalah upgrading di masing-masing kelas keilmuan, dan untuk tanggal 6 Septembernya itu adalah acara upgrading satu angkatan. Ketercapaian program kerjanya adalah 90%, anggaran yang diberikan untuk program kerja ini 1.500.000, sedangkan penggunaan dananya tidak ada karena acara dialihkan menjadi acara online. Hasil dari program kerja ini adalah telah dilakukan upgrading anggota madya sebanyak 1 kali dari 2 kali target diadakannya upgrading. Meski demikian, semua substansi yang perlu disampaikan kepada anggota madya dalam 2 acara tersebut telah berhasil disampaikan dalam 1 kali acara upgrading. Salah satu tujuan acara upgrading anggota madya ini juga ada mendekatkan hubungan antara anggota madya dan anggota ahli. Namun karena acara ini dipindahkan menjadi acara online sehingga tujuan tersebut belum dapat tercapai dengan secara maksimal. Itulah mengapa ketercapaian program kerja ini hanyalah 90%. Evaluasi dari program kerja ini adalah kurangnya partisipasi dari anggota ahli dan jalannya diskusi cenderung kurang mengalir. Sehingga rekomendasi dari program kerja ini adalah kehadiran anggota ahli perlu ditingkatkan agar kebersamaannya dapat lebih dirasakan dan diharapkan adanya keterbukaan antar anggota supaya diskusi dapat berjalan lebih baik. Berikut ini adalah dokumentasi dari acara upgrading anggota madya. Program kerja yang selanjutnya adalah upgrading pengurus harian, di mana tujuan acara ini adalah sebagai sarana penyampaian dan penyelesaian masalah yang terdapat di internal pengurus harian Kabinet Samudra Manggala. Penanggung jawab acara ini adalah saya sendiri. Upgrading pengurus harian KSK Biogama Kabinet Samudra Manggala telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2020. Ketercapaian program kerjanya adalah 100%. Anggaran dari acara ini adalah 100.000 dan penggunaan dananya tidak ada. Hasil dari upgrading pengurus harian adalah telah dilakukan upgrading pengurus harian sebanyak 1 kali sesuai target.
Kemudian kegiatan upgrading ini dilaksanakan secara luring bagi pengurus harian yang sedang berada di Jogja dan secara daring bagi pengurus harian yang sedang berada di luar Jogja. Evaluasinya adalah upgrading pengurus harian berjalan kurang efektif bagi anggota yang mengikuti upgrading via daring dan tidak ada susunan acara yang jelas, sehingga rekomendasinya adalah lebih baik jika untuk upgrading dipilih satu metode saja. Jika ingin daring ya daring seluruhnya, kalau ingin luring ya luring seluruhnya, supaya berjalan lebih efektif. Kemudian, sebaiknya dibuat susunan acara yang jelas supaya acara dapat berjalan lebih terstruktur. Berikut ini adalah dokumentasi dari acara upgrading pengurus harian. Program kerja selanjutnya adalah pelatihan pengembangan diri dengan penanggung jawab saya sendiri dan Admiral Aulia Fahri Reza dari D20. Pelatihan pengembangan diri telah dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2020. Ketercapaian programnya adalah 100% dengan mitra Mapagama atau mahasiswa pecinta alam Universitas Gadjah Mada. Anggaran yang diberikan untuk program kerja ini adalah 300.000 dan penggunaan dananya adalah 35.000. Hasilnya, telah dilakukan pelatihan pengembangan diri sebanyak 1 kali sesuai target dengan tema manajemen perjalanan. Evaluasinya adalah kurangnya partisipasi dari anggota KSK Biogama, kemudian persiapan acara yang terbilang mendadak, dan sertifikat pembicara harus dibuat sendiri oleh Admiral. Rekomendasinya adalah persiapan acara sudah dilakukan minimal 1,5 bulan sebelum acara, dan lebih baik jika di tiap kepengurusan pengurus PH ada desain sertifikat universal sehingga lebih efisien. Berikut ini adalah dokumentasi dari program kerja pelatihan pengembangan diri. Program kerja selanjutnya ada momen kebersamaan dengan penanggung jawab saya sendiri dan Admiral Fikri Ramadan, Fikra Aulia, Zalfa Nabila, dan Zafira Nindya dari D20. Momen kebersamaan, dari 3 momen kebersamaan hanya satu yang dapat terlaksana yaitu Syawalan dan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2020. Ketercapaian programnya adalah 33%. Anggaran yang diberikan adalah 1 juta dan penggunaan dananya adalah sebanyak 177.000. Dari 3 acara momen kebersamaan yang seharusnya dilaksanakan, hanya 1 acara yang dapat terlaksana yaitu Syawalan, di mana Syawalan itu sendiri dilakukan dengan cara mengirimkan parsel Idul Adha ke rumah pembina KSK Pak Trijoko. Sedangkan untuk 2 acara momen kebersamaan lainnya tidak dapat dilaksanakan karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk membuat acara yang melibatkan banyak massa. Berikut ini program kerja yang terakhir yaitu KSK Competition dengan penanggung jawab saya sendiri. KSK Competition pertama dilaksanakan pada saat KSK Birthday dan yang kedua pada saat musyawarah anggota. Ketercapaian program kerja ini adalah 100% dengan anggaran dana sebesar 300.000 dan penggunaan dananya juga 300.000. Hasilnya, KSK Competition pertama telah dilakukan pada saat KSK Birthday dengan tema membuat video ucapan ulang tahun paling kreatif untuk KSK. Kemudian KSK Competition kedua dilaksanakan dengan melakukan voting untuk beberapa nominasi yang kemudian akan diumumkan pada saat musyawarah anggota atau musyang. Evaluasinya, untuk peserta banyak yang baru mengumpulkan video saat hari H pengumuman pemenang, sehingga penilaian dilakukan secara terburu-buru. Sehingga rekomendasinya akan lebih baik jika deadline pengumpulan video dibuat H-1 acara supaya juri memiliki waktu untuk menilai video tersebut, video lomba. Berikut ini adalah dokumentasi dari acara KSK Competition. Perkenalkan, nama saya Nada Rizky Afani dari bagian personalia. Pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan pertanggungjawaban beberapa proker yang ada di bawah saya. Nah, yang pertama yaitu Who Am I? Penanggung jawab saya sendiri yaitu Nada Rizky Afani. Admiral tidak ada. Untuk waktu pelaksanaan 18 Februari 2020 sampai 25 Februari 2020. Untuk ketercapaiannya yaitu 100%, mitra tidak ada. Anggaran Rp0. Kemudian untuk penggunaan dana Rp0. Lalu untuk hasilnya telah didapatkan data diri seluruh anggota muda D20 yang berjumlah 41 orang.
Kemudian untuk evaluasi, pengisian UMI membutuhkan waktu yang lama karena terdapat anggota yang tidak segera mengisi form. Lalu terdapat anggota dari 3 angkatan tidak menyertakan data tanggal lahir dengan benar. Untuk rekomendasinya, form segera dibagikan setelah anggota muda dibentuk. Lalu diberikan batas waktu pengisian UMI tidak terlalu lama. Yang ketiga, ditekankan kepada anggota untuk mengisi UMI dengan benar. Lalu dilakukan pemeriksaan secara berkala setidaknya 1 kali dalam 1 tahun kepengurusan terhadap seluruh database anggota aktif KSK Biokama. Nah, ini merupakan dokumentasi dari UMI. Selanjutnya yaitu member appreciation. Member appreciation sendiri dibagi menjadi 2, yaitu congratulation dan member achievement. Penanggung jawabnya saya sendiri, Nada, dengan Admiral Lailatul Nur Karomah dari D19 dan Viviola dari D20. Untuk waktu pelaksanaannya, untuk congratulation telah dilaksanakan pada bulan Februari, Agustus, dan November, sementara untuk member achievement dilaksanakan beberapa kali setiap ada anggota yang berprestasi. Untuk ketercapaiannya yaitu 100%, untuk mitra tidak ada, lalu untuk anggaran dana Rp0, untuk penggunaan dana 60.000. Nah, dana ini digunakan untuk congratulation yang pertama yaitu pada bulan Februari. Untuk hasilnya telah dilaksanakan 3 kali congratulation yaitu pada bulan Februari, Agustus, dan November. Untuk bulan Februari dilaksanakan secara offline, sementara untuk Agustus dan November dilaksanakan secara online. Lalu untuk member achievement telah dilaksanakan 6 kali dengan membuat poster. Evaluasinya, yang pertama, congratulation pada bulan Februari dapat dilaksanakan secara offline, tetapi hanya sedikit anggota yang datang. Lalu, anggota juga masih kurang antusias untuk meramaikan grup saat congratulation online dilaksanakan. Lalu, perlu banyak mengedit foto untuk setiap anggota yang wisuda pada congratulation online. Dan ada beberapa ucapan untuk member achievement yang terlambat dari seharusnya. Rekomendasinya, yang pertama, menghimbau semua anggota untuk lebih antusias meramaikan grup ketika congratulation dan member achievement dilaksanakan. Membuat 1 poster dengan foto semua anggota yang wisuda untuk mengurangi waktu mengedit. Lalu yang ketiga, pembuatan desain dilakukan lebih cepat sehingga ucapan member achievement juga dapat dilakukan lebih cepat. Dan ini merupakan dokumentasi dari member achievement serta congratulation. Nah, selanjutnya yaitu members birthday greeting. Penanggung jawab saya, Nada Rizky Afani, tidak ada admiral. Lalu untuk waktu pelaksanaannya telah dilaksanakan dari bulan Maret sampai bulan Desember. Ketercapaian yaitu 100%, untuk mitra tidak ada, untuk anggaran Rp0, penggunaan dana juga Rp0. Hasilnya telah dilaksanakan member birthday greeting dari bulan Maret hingga Desember. Lalu untuk evaluasi, ucapan hanya ramai pada grup WhatsApp, sementara untuk grup lain itu masih kurang antusias. Rekomendasinya yaitu antusias anggota perlu ditingkatkan di berbagai grup lain maupun WhatsApp. Dan ini merupakan dokumentasi dari members birthday greeting. Kemudian Tenguk-Tenguk Sinau atau TTS. Penanggung jawab saya, Nada, dengan Admiral Wahyu Trijayanto dari D19 dan Wahyuni dari D20. Untuk waktu pelaksanaan itu meliputi UTS dan UAS yang dilakukan pada bulan Maret sampai April untuk UTS, kemudian UAS pada tanggal 4 Mei 2020 sampai 15 Mei 2020. Lalu untuk UTS juga dilakukan pada 19 Oktober sampai 30 Oktober dan UAS pada 7 Desember sampai 18 Desember. Ketercapaiannya yaitu 100%, untuk mitra tidak ada, untuk anggaran yaitu Rp100.000. Lalu penggunaan dana Rp285.000. Hasilnya telah dilaksanakan 4 kali TTS meliputi UTS dan UAS. Semua TTS dilaksanakan secara online. Lalu untuk evaluasinya, sulit untuk mencari tentor di beberapa mata kuliah sehingga perilisan jadwal TTS menjadi terlambat. Lalu untuk rekomendasi, dibuat list anggota yang pernah mengisi TTS sebelumnya
sehingga admiral lebih mudah untuk mencari tentor. Dan ini merupakan dokumentasi dari Tengguk-Tengguk Sinau secara online. Kemudian untuk member recognition, penanggung jawab saya Nada, admiral tidak ada untuk waktu pelaksanaannya 14 Desember 2020, ketercapaiannya yaitu 100%, mitra tidak ada, anggarannya Rp0, penggunaan dana Rp0, hasilnya member recognition telah dilaksanakan pada bulan Desember dengan membagikan data keaktifan anggota dalam bentuk PDF. Kemudian evaluasinya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merekap keaktifan semua anggota dari beberapa kabinet. Lalu untuk rekomendasinya, bisa ditambahkan admiral untuk membantu merekap data sehingga pembagian member recognition dapat dilaksanakan lebih cepat. Dan ini merupakan dokumentasi dari member recognition. Selanjutnya, proker dari pendidikan. Proker pendidikan ada dua, yaitu Diklatshar dan Forsa Kerang. Untuk proker pendidikan ini dibawahi oleh saya, Muhammad Berliando, KSK XIX 680. Pertama saya akan menjelaskan tentang Diklatshar. Diklatshar sendiri diadmiralkan oleh dua orang, yaitu Anwar Rashid Ismail dan Ezra Timothy. Untuk waktu pelaksanaannya, Diklatshar mundur karena beberapa kegiatan lapangan tidak dapat dilakukan di tahun ini, sehingga akan dilanjutkan kembali insya Allah bulan Februari 2021. Untuk pencapaian program sendiri, karena beberapa kegiatan ada yang belum dilaksanakan, sehingga saya menulisnya 62,5%. Untuk mitra belum ada, dan anggaran dana yang digunakan untuk proker ini sebanyak 6.400.000. Untuk penggunaan dana sendiri, Diklatshar baru menggunakan dana sebanyak 35.000 untuk menyewa Zoom. Hasil yang diperolehnya 45 calon anggota muda KSK Biogama yang lanjut ke tahap selanjutnya. Telah dilaksanakannya acara meet and greet di Kru 1, di Kru 2, dan wawancara. Juga calon anggota muda telah mendapatkan pematerian secara online. Kemudian untuk evaluasinya, masih banyaknya miskomunikasi antar panitia di setiap acara. Kemudian banyak calon anggota muda yang mengundurkan diri, terutama laki-laki, sehingga tersisa 2 anak laki-laki dan 43 anak perempuan. Yang ketiga, beberapa acara yang tidak sesuai rundown, yaitu terkait keterlambatan dalam memulai acaranya, karena masih banyak panitia yang belum ada di room untuk memulai acara. Untuk rekomendasinya, pertama, sering dilakukannya rapat koordinator untuk meminimalisir miskomunikasi. Yang kedua, sering dilakukannya chat bersama calon anggota muda melalui grup pemandu untuk menghindari calon anggota muda yang keluar dan tidak sepengetahuan oleh pemandu. Yang ketiga, untuk acara-acara selanjutnya panitia dapat bersiap dan telah berada di room atau di tempat 30 menit sebelum acara dimulai. Berikut merupakan dokumentasi dari rangkaian Diklatshar di tahun ini. Yang pertama ada meet and greet di Kru 1 dan di Kru 2. Untuk wawancara sendiri dilakukan via Google Meet dengan membagi beberapa panitia untuk mewawancarai 1 orang anak setiap kelompok. Selanjutnya Forsa Kerang. Forsa Kerang sendiri dibagi menjadi 2, yaitu Forsa Kerang KSK dan Forsa Kerang Ekspedisi. Forsa Kerang diadmirali oleh 2 orang, yaitu Muhammad Fahri dan Dita Rahmadani. Waktu pelaksanaan Forsa Kerang sendiri 8 kali, 5 kali Forsa Kerang untuk ekspedisi dan 3 kali Forsa Kerang untuk KSK. Namun Forsa Kerang untuk setelah
ETT tidak dapat dilaksanakan karena fakultas mengeluarkan surat agar tidak melakukan kegiatan lapangan dalam bentuk apapun, dan sebagai gantinya dilakukan persakerang secara online satu kali, yaitu dengan membuat poster materi tentang teknik-teknik dasar renang. Untuk pencapaian program kerja sendiri, Forsakerang sudah 100%, mitra yang terlibat belum ada, dan anggaran dana yang digunakan untuk Forsakerang yaitu sebesar Rp500.000. Untuk penggunaan dana Forsakerang yaitu sebesar Rp200.000 untuk menyewa alat dasar selam. Hasil yang diperoleh sudah dilaksanakan Forsakerang 4 kali secara offline. Didapatkannya borang capaian Forsakerang anggota KSK. Kemudian dilaksanakannya Forsakerang secara online dengan membuat poster yang bertujuan untuk penugasan calon anggota muda dan pematerian bagi anggota KSK. Evaluasi yang saya tulis yaitu evaluasi Forsakerang untuk depannya. Yang pertama, anggota KSK yang datang kebanyakan dari anggota D20 atau anggota yang baru di KSK. Yang kedua, ketersediaan alat dasar yang kurang sehingga menghambat pelaksanaan Forsakerang sendiri. Yang ketiga, pengadaan biaya yang kadang diganti dengan uang peserta lain. Yang keempat, penilaian capaian Forsakerang untuk ekspedisi belum ada. Untuk rekomendasinya sendiri, diharapkan angkatan lain atau angkatan yang lama bisa ikut berpartisipasi ikut Forsakerang. Yang kedua, membuat list ukuran kaki atau alat dasar 3 hari sebelum Forsakerang dilaksanakan. Yang ketiga, penarikan uang sebelum memulai Forsakerang pada masing-masing anggota yang ikut serta dalam peminjaman alat. Yang keempat, Forsakerang Exped dapat dilakukan juga penilaian untuk membantu kemajuan anggota saat ekspedisi nanti. Berikut merupakan dokumentasi dari Forsakerang. Yang sebelah kiri itu ada poster Forsakerang online, yang di tengah ada rekapan capaian Forsakerang. Di sini saya menampilkan hanya 2, namun yang lainnya ada di LPJ. Yang di sebelah kanan itu Forsakerang yang dilakukan secara offline.